pada hari ini. Yang pertama, mungkin teman-teman tadi sudah diberikan link dan password meeting yang diberikan pada pukul 13.15. Lalu teman-teman juga tadi sudah mulai memasuki Zoom meeting pada waktu 13.20. Lalu yang kedua, selama narasumber menjelaskan topik, dimohon partisipan untuk menonaktifkan audio kecuali ada interaksi khusus ataupun dipersilakan oleh moderator. 3. Ketentuan waktu pelaksanaan. Pemberian materi oleh narasumber selama 60 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh partisipan dengan waktu 30 menit. Teknis bertanya hanya boleh diajukan pada waktu yang ditentukan oleh moderator dengan cara raise hand atau chat untuk everyone ya di chat Zoom-nya, ketik nama dan instansinya dulu terlebih dahulu. Penanya akan dipersilakan untuk bertanya setelah diizinkan oleh moderator. Setelah diizinkan moderator, sebelum bertanya dimohon menyebutkan nama dan instansi kembali setelah itu lanjut ke pertanyaannya. Untuk partisipan dimohon mengisi feedback dengan link yang akan dibagikan di akhir sesi nanti. Jadi jangan dulu out sebelum nanti pas sudah selesai itu ada link feedback yang akan diberikan. Lalu yang kelima, acara dinyatakan selesai setelah partisipan selesai mengisi feedbacknya. Yang keenam, ketentuan-ketentuan baru akan diinformasikan sesuai arahan moderator menyesuaikan kondisi acara berlangsung. Oke, itu aja dari peraturannya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Oke, selanjutnya izinkan saya juga memperkenalkan moderator dan pemateri pada siang hari ini, yaitu yang pertama moderatornya ada dari Mbak Sarah Firdausi yang saat ini sedang menempuh pendidikan Teknik Fisika angkatan 2016 di ITS. Beliau juga selaku Menteri Koordinator Sosial Politik BEM ITS periode 2020-2021. Lalu juga pematerinya yaitu mungkin teman-teman sudah sering lihat di poster, yaitu Bapak Usep Hasan Sadikin selaku peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, yang memang sesuai dengan topik atau tema kita pada diskusi publik 1.0 siang hari ini, yaitu politik perundangan dan sistem pemilu di Indonesia. Mungkin singgung sedikit aja yang mungkin harapannya, mungkin teman-teman juga sebelum ikut diskusi publik ini mendaftar sudah ada yang memfollow kanal Instagram dari sosial politiknya BEM ITS, yaitu pojok diskusi ITS, yang mana memang topik ini diambil dengan harapan bisa meningkatkan awareness pada teman-teman khususnya mahasiswa atau generasi milenial saat ini terhadap kondisi politik Indonesia dengan memperhatikan juga hak politik yang memang kita miliki selaku anak muda begitu. Ya mungkin itu aja dari dari saya selaku MC. Selanjutnya akan saya langsung berikan kepada Mbak Sarah Firdausi selaku moderator pada diskusi publik pada siang hari ini. Silakan Mbak Sarah, waktu dan tempat saya persilakan. Di mute ya, masih mute. Masih mute itu ya. Tes. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Terima kasih banyak Mas Fadli ya atas perkenalannya. Pemateri kita udah datang hari ini. Ada Mas Usep Hasan Sadikin. Halo. Halo Selamat siang semuanya, semoga sehat ya. Beliau saat ini sedang aktif sebagai peneliti di Perludem, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sejak tahun 2012 sampai sekarang. Selain itu juga beliau banyak menulis buku-buku, ada kerjasama dengan KPU juga, dan sering sering menyumbangkan tulisan di jurnal-jurnal Perludem. Seperti itu ya Mas Usep ya. Nah, karena waktunya sudah saatnya, silakan Kang Usep mungkin bisa langsung memberikan materi. Enaknya Kang Usep memberikan materi langsung atau di tengah-tengah boleh ada sesi tanya jawab Kang Usep?
seenaknya Kang Usep. Ini karena tornya kompleks banget ya, mungkin saya sampaikan dulu aja. Terus kalau misalnya ada pertanyaan di tengah penyampaian, nggak lupa langsung chat aja di kolom chat buat pertanyaannya gitu. Siap, Kang. Begitu ya berarti teman-teman. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat. Nanti di akhir akan saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke Kang Usep di akhir materi. Silakan waktu dan tempat langsung saya berikan kepada Kang Usep. Iya, terima kasih teman-teman BEM ITS ya atas kesempatannya dan kepercayaannya diskusi di forum ini. Tadi Kak Fadli itu ketua BEM-nya ya? Bukan, MC saya, MC. Oh, baik. Salam Kak Fadli, dan kalau ada ketua BEM-nya, salam ketua BEM-nya dan teman-teman BEM semua, teman-teman mahasiswa ITS semua atau yang lainnya. Terima kasih Kak Sarah atas komunikasinya untuk bisa terlibat dalam forum diskusi ini. Kak Sarah sebagai Menteri ya, Menteri Kebijakan, yang kayaknya menterinya di BEM ITS-nya lebih keren daripada menteri-menterinya di Indonesia ini, kalau menurut saya. Saya coba share screen ya, pembahasan kita hari ini. Sebentar, saya belum bisa share screen karena masih belum jadi kok. Nih udah, terima kasih. Sebentar ya. Oke. Semoga udah bisa ya terlihat. Ya, saya pilih judul ini, Imajinasi Politik Revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi biar konten yang teoritiknya bisa konkret gitu ya, dan aktual gitu, saya kaitkan konsep-konsep politik di dalam sistem kepemiluan ke revisi Undang-Undang Pemilu yang lagi hangat-hangat pro kontranya gitu. Jadi buat kita yang menyadari setuju atau tidak setuju Undang-Undang Pemilu itu direvisi, saya punya pemahaman baiknya kita klarifikasi deh diri kita masing-masing. Kita itu sebagai apa dan tujuan memperbaiki Undang-Undang Pemilu itu untuk apa gitu. Nah, dari posisi kita untuk kemudian tahu tujuan kita apa, itu bisa tahu tuh mana pihak-pihak yang emang tujuan revisi Undang-Undang Pemilunya buat kepentingan elitis aja, buat tujuan kekuasaannya bisa bertahan atau tambah banyak aja gitu, atau biar bisa merebut kekuasaan aja gitu. Nah, saya di kesempatan ini coba menjelaskan semaksimal mungkin agar teman-teman bisa baik memahaminya, terus bisa ceritain ke teman-teman. Karena banyak konsep-konsep politik yang setelah saya belajar di Perludem, itu ada yang nggak sesuai dengan apa yang disampaikan dosen-dosen atau akademisi ilmu politik di Indonesia dan dosen-dosen atau akademisi hukum tata negara di Indonesia begitu. Nanti saya jelaskan konkretnya seperti apa. Nah, saya mau lagi nih. Kemarin kan ada lembaga anti korupsi dunia ya, namanya Transparansi Internasional, mempublikasikan bahwa Indonesia itu indeks persepsi anti korupsinya tuh jeblok gitu. Maksudnya ngalamin penurunan yang signifikan gitu. Jadi ada dua produk indeksnya Transparansi Internasional itu. Yang pertama Global Barometer Anti Corruption kalau nggak salah. Global Barometer Anti Corruption kalau nggak salah. Yang kedua ada CPI, Corruption Perception Index. Nah, yang saya sertakan ini CPI-nya Transparansi Nasional, meskipun di dua indeks itu kesimpulannya sama, bahwa Indonesia itu makin korup, dan lembaga-lembaga yang paling tidak dipercaya, lembaga negaranya yang terhubung sama partai politik gitu.
DPR, DPRD maupun ke pemerintahan dalam hal ini kepresidenan begitu. Nah, ternyata kalau kita cermati ranking-ranking Indonesia di banyak indeks dan dibandingkan sama negara-negara di dunia, di sini saya bandingkan CPI sama indeks demokrasinya Freedom House ya. Kita itu nggak menemukan negara yang punya sistem politik multipartai ekstrim. Ini saya ada kolom sistem kepartaian ya. Jadi nggak ada negara yang sistem kepartaiannya itu multipartai ekstrim, negaranya sukses gitu. Jadi kalau teman-teman di sini punya pengalaman membaca juga dan membandingkan juga, ada Pak Usep, Kak Usep, negara ini gitu, negaranya multipartai ekstrim tapi sukses gitu. Nah, berdasarkan pengalaman bacaan saya, nggak ada tuh negara yang multipartai ekstrim, negaranya sukses gitu. Nah, ini saya sebut di sini Indonesia, dia multipartai ekstrim, Filipina juga multipartai ekstrim, dia nggak sukses tuh negaranya. Dia negaranya korup, negaranya nggak terlalu demokratis, kemudian banyak masalah di aspek ekonomi kayak kesejahteraan dan sebagainya begitu. Nah, ini negara multipartai ekstrim itu nggak bagus buat diterapkan sebagai sistem politik di negaranya, di suatu negara. Itu sebenarnya udah diprediksi sama banyak akademisi ilmu politik ya. Yang paling bagus argumentasinya adalah Scott Manwaring dia menjelaskan tentang gagalnya presidensial multipartai ekstrim di banyak negara Amerika Latin begitu. Dan Indonesia menerapkan sistem politik yang dianjurkan jangan dipakai oleh banyak akademisi ilmu politik, tapi malah dipakai gitu pasca amandemen Undang-Undang Dasar kita setelah reformasi gitu. Kita maunya pilih presiden langsung, tapi multipartai di parlemennya tuh ekstrim banyak banget kan. Kenapa? Karena kalau multipartai ekstrim itu kemungkinannya ada dua. Satu, dia itu pemerintahannya terseok-seok, lambat berjalan gitu. Atau bisa berjalan tapi korup gitu. Nah, berdasarkan tren dari sejak Indonesia pilih presiden langsung dari tahun 2004 sampai sekarang, kita tuh lebih ke gambar jadi yang kedua. Kita pemerintahnya jalan sih, tapi makin korup gitu. Nah, ini yang harus disadari gitu. Saya pakai istilah imajinasi politik sama seorang Indonesianis namanya Daniel S. Lev. Daniel disebutnya Pak Dan ya. Dan Lev ini orang Belanda yang memerhatikan Indonesia. Dia punya background politik dan hukum yang cukup baik gitu. Selain dia banyak menulis tentang politik Indonesia dan hukum Indonesia, dia juga baik terlibat dalam advokasi perbaikan hukum di Indonesia gitu. Nah, bilang gini, kalau dipikir secara jujur, pengalaman Indonesia dengan sistem presiden yang kuat yang berlandaskan UUD 45 itu dapat dikatakan merupakan bencana gitu. Nah, apa yang dibilang Dan Lev ini makin kelihatan nih di pemerintahan Indonesia gitu. Nah, kita baik merujuk kenapa sih bisa gitu. Karena yang namanya logika pemerintahan itu ada yang namanya 50% plus gitu. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam trias politika yang mana kekuasaan eksekutif berelasi dengan kekuasaan legislatif, ada aturan mutlak di mana yang namanya kebijakan, undang-undang maupun anggaran itu disetujui kalau proporsi DPR-nya 50% plus gitu. Jadi kalau 50% plus ya undang-undang sah, kebijakan disetujui, anggaran disetujui gitu. Nah, yang jadi catatan ini bisa baik kalau sistem kepartaian, nanti saya jelaskan apa itu INPP ya. Sistem kepartaiannya itu sekitaran 5 atau 3 sampai 5 lah gitu. Nah, karena apa? Karena dasar kemutlakan inilah
yang namanya sistem demokrasi sebagai sistem politik, dia terhubung tuh, nggak bisa dipastikan. Yang namanya sistem pemerintahan demokrasi, ya ini yang ngebedain demokrasi dengan yang lainnya tuh, dia ada partai politik dan dia ada pemilihan berkalanya gitu. Nah, sistem antara tiga ini harus sejalan, harus sesuai gitu, tidak bisa kontradiktif. Kalau kontradiktif ya jadinya buruk pemerintahannya dan demokrasinya juga buruk. Ini gampangnya. Jadi kalau kita mau pilih presiden langsung, ya sistem kepartaiannya partai gitu. Kayak yang di Amerika Serikat. Amerika Serikat selalu dirujuk sebagai sistem politik presidensial ya, sistem pemerintahan presidensial yang baik karena dia bisa berjalan seperti itu, punya sistem partai di dalam parlemennya yang dihasilkan dari sistem pemilu popularitas distrik dengan daftar caleg terbuka gitu. Nah, kalau kita mau banyak-banyak partai di dalam parlemennya atau dengan sistem kepartaian multipartai, kita jangan pilih presidennya, pilih langsung, kita pilihnya sistem parlementer gitu. Multipartai ini dihasilkan dari pemilu proporsional dari daftar tertutup gitu, proporsional tertutup. Nah, Indonesia mengalami anomali sistem politik ini. Kita itu pengennya presidennya dipilih langsung, DPR-nya maunya banyak partainya, terus pemilunya maunya daftar terbuka lagi gitu. Akhirnya dampak dari anomali sistem politik ini, pemerintahannya tidak efektif, multipartai ekstrim, ideologinya cair, yang berdampak pada oposisi tidak sehat dan korup gitu. Ya kalau ada yang bilang, oposisi kita nih nggak sehat. Iya, karena ekstrim gitu multipartainya, dan jadinya bukan hanya oposisi nggak sehat, jadinya korup. Nah, ini saya jelaskan singkat nih, mungkin agak menggurui ini. Kalau misalnya ada punya pengetahuan yang udah cukup gitu ya. Saya mau pastikan aja gitu. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemilihan parlementer itu sistem pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh orang parlemen gitu, gampangnya gitu. Karena pemerintahnya yang biasanya dipimpin sama Perdana Menteri ya, dipilih sama parlemen, jadinya pemilunya cuma ada satu. Jadi dia milih anggota parlemen dulu, terus anggota parlemennya pilih Perdana Menteri atau pimpinan eksekutif. Di kita namanya presiden gitu. Nah, kita pernah pakai terapin ini di 55 lewat Republik Indonesia Serikat ya. Kita keren banget tuh waktu itu. Cuman karena banyak orang ya gitulah. Terus kalau presiden langsung karena presidennya dipilih lewat pemilu, jadinya ada dua pemilu. Yang pertama pilih anggota parlemennya, kemudian pilih presidennya dengan pemilu yang terpisah begitu. Eksekutifnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, ada juga yang varian ini namanya semi presidensial gitu. Ini yang dicontohin biasanya Perancis gitu. Jadi Perancis karena dia punya pengalaman membekas dalam gitu ya di orang-orang Perancisnya tentang kerajaan Perancis gitu ya, raja di Perancis. Jadi dia masih mempertahankan simbol raja itu gitu melalui presiden yang dipilih langsung. Dia sebagai simbol negara aja, tapi pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh orang-orang parlemen, orang-orang partai di dalam parlemen. Itu namanya semi presidensial. Nah, terus ada yang namanya sistem kepartaian. Nah, maksud sistem kepartaian ini adalah partai di dalam parlemen ya, sistem kepartaian di dalam parlemen. Nah, ada partai tunggal, partainya cuma satu, ada partai. Ini cocok buat sistem presidensial dan cocok buat negara yang masyarakat atau ideologinya homogen gitu. Jadi kenapa Amerika Serikat itu cocok dengan partai? Karena di sana relatif pragmatis sih filosofis politiknya gitu. Jadi asal kebagi aja tuh pro pasar atau pro nasionalisasi gitu. Udah itu aja. Terus yang kedua yang pro pasar biasanya cenderung untuk membatasi hak-hak kebebasan kayak otonomi tubuh, kayak misalnya mereka melarang aborsi gitu. Ya mereka kemudian
ya istilahnya disalahkan dengan masyarakat konservatif. Konservatif dalam pengertian pro ekonomi pasar dan konservatif dalam pemikiran masyarakat eksklusif gitu. Nah, terus yang lainnya ada yang pro nasionalisasi, makanya Demokrat belakangan suka setuju sama asuransi kesehatan yang difasilitasi sama negara gitu ya. Nah, itu contoh dui partai. Yang multi partai itu negara-negara Eropa kebanyakan. Nah, multi partai ini cocok buat masyarakat atau ideologi masyarakat yang ideologinya tuh heterogen gitu. Nah, kita Indonesia itu disimpulkan cocoknya multi partai sebenarnya gitu. Tapi nanti kita lihat. Lalu saya mau tekanin sistem kepartaian itu tidak sama dengan jumlah partai ya. Ini saya mau buktiin. Jadi cara ngitungnya ada rumus namanya effective number political party in parliament ya, ENPP. Jadi ini untuk mengukur nilai sistem kepartaian. Kalau hasil hitungan INPP-nya itu angkanya 1, yaitu namanya partai tunggal. Nah, partai tunggal tuh bukannya partainya cuma 1 gitu ya. Tapi misalnya kayak di Orde Baru dulu. Di Orde Baru itu DPR sama DPRD-nya ada 3 partai gitu. Tapi yang efektif, yang mempengaruhi kebijakan ya cuma 1, Golkar namanya. Nah, kalau dui partai tadi House of Representative-nya Amerika Serikat saya udah jelaskan tadi. Nah, kalau yang namanya kalau hasilnya 3 sampai 5 hasil INPP-nya, nah dia namanya multi partai moderat. Nah, ini contohnya pemilu kita tahun 1955 sama 99. Nah, di DPR hasil pemilu 55 sama hasil pemilu 99 itu partainya banyak banget gitu, puluhan partai politik. Tapi partai relevannya cuma 5 gitu. Kalau di 55 itu ada PNI, ada Masyumi, ada PKI sama partai NU ada sama partai NU gitu. Itu partai dominannya gitu. Kalau di 99 ada PDIP, ada PKB, ada Golkar, ada P3 sama PAN gitu. Waktu itu yang relevan ya, partai relevan. Jadi sistem kepartaiannya meskipun partainya puluhan di dalam DPR, dia hanya 5 gitu. Nilai partai relevannya, sistem kepartaiannya hanya 5. Ini masuk kategori multi partai moderat. Ini yang kita harapkan sebenarnya, biar jadi negara yang benar tadi, biar nggak jadi negara yang korup. Sebagaimana indeks TI-nya tadi ya, transparansi internasional tadi. Nah, yang kita alamin sejak tahun 2004 sampai sekarang, hasil pemilu 2019, kita itu multi partai ekstrim gitu. Ideologi yang cair dan korupnya ini harus kita hindari untuk kemudian perubahannya dicapai melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, sekarang saya jelaskan singkat apa itu sistem pemilu ya. Pada dasarnya sistem pemilu itu dibagi 2. Yang kiri itu sistem pluralitas mayoritas, ini yang diterapkan di Amerika Serikat. Yang kedua sistem proporsional, ini yang diterapkan di banyak negara Eropa dan Indonesia sejak tahun 55. Nah, gampangnya gini, sistem pluralitas itu satu daerah pemilihan ada 1 kursi. Keterpilihannya suara terbanyak atau 50% plus 1. Kalau 50% plus 1 itu namanya mayoritas. Kalau langsung 1 putaran aja, yang penting ada yang dapat suara terbanyak, itu namanya pluralitas. Ini gambarannya, 1 daerah pemilihan hanya ada 1 kursi, meskipun yang dapat suara signifikan ada banyak gitu. Yang menang yang dapat suara terbanyak. Contoh penerapan dapilnya itu berdasarkan administrasi, misalnya 1 kabupaten atau kota sama dengan 1 kursi begitu. Keadilannya adalah keadilan daerah, bukan keadilan penduduk. Sifatnya kompetitif karena yang ditekankan adalah elektabilitas. Kandidat yang terpilih bertanggung jawab pada pemilih, sehingga recall oleh pemilih. Memilihnya milih foto orang atau nama orang. Ini yang sering kali susah diklarifikasi gitu. Kita punya gambaran, kita punya bayangan kalau kita milih caleg langsung gitu ya di surat suara, nanti caleg itu bisa di-recall gitu. Bisa bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Enggak, itu sebenarnya logika dari sistem pluralitas sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Pilihnya milih orang, recall-nya oleh orang, bukan oleh parpol.
kandidat terpilihnya bertanggung jawab kepada pemilih, begitu ya. Semoga nanti nggak salah lagi. Nah, lalu sistem proporsional apa? Sistem proporsional itu satu dapilnya lebih dari 2 kursi gitu. Sepengetahuan saya cuma ada satu negara yang pakai 2 kursi untuk sistem proporsional, itu negara Chili. Tapi selebihnya sistem proporsional itu lebih dari sama dengan 3 atau lebih dari 3 gitu. Kita salah satunya. Nah, keterpilihannya tuh berdasarkan suara yang proporsional. Jadi kursi yang dihasilkan nilainya persentasenya seproporsional mungkin dengan jumlah suara yang diperoleh oleh peserta pemilu begitu. Kalau persentase peserta pemilunya itu dapat 30%, ya proporsionalnya parpol tersebut dapat kursinya 30% di parlemen. Itu maksud dari proporsional. Nah, dapilnya berdasarkan jumlah penduduk secara proporsional ya. Misalnya setiap 200.000 penduduk, maka itu nilainya sama dengan 1 kursi gitu. Jadi bukan suara terbanyak, tapi berdasarkan jumlah penduduk. Keadilannya jumlah penduduk. Nah, sifatnya nggak kompetitif sistem proporsional ini, tapi partisipatif dan inklusif. Makanya sistem proporsional itu cocok buat negara yang heterogen ya, yang bineka. Kandidat terpilih bertanggung jawab sama partai politik. Jadi kursi di DPR dan di DPRD itu kursi parpol, bukan kursinya pemilih, bukan kursinya tanda kutip, bukan kursinya rakyat gitu. Karena yang bisa mengevaluasi anggota dewan di DPR dan DPRD itu adalah partai politik, bukan pemilih. Nah, biar optimal, milihnya gambar partai, bukan nama caleg atau foto caleg di surat suaranya. Gitu ya, semoga bisa membedakan. Nah, saya mau gambarin begitu powerful-nya sistem pemilu itu mengubah pemerintahan terpilih hasil pemilu. Misal, saya ambil contoh pemilu 55 ya. Yang sebelah kanan itu hasil pemilu yang sebenarnya di tahun 55. Di tahun 55 itu, partai Indonesia pakai sistem proporsional, milihnya gambar parpol, ya, kursi berdasarkan penduduk. Hasil pemilunya di DPR ada puluhan partai politik gitu. Tapi partai yang relevan cuma ada 4 ditambah partai lain-lain. Partai relevannya itu ada PNI, pemenang pemilu, lalu Masyumi, lalu Partai NU, dan keempat Partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini hasil yang sebenarnya. Tapi kalau tahun 55 itu Indonesia pakai sistem pluralitas distrik yang kayak di Amerika Serikat, ini hasil pemilunya. Kurang lebih ya, Masyumi dapat kursi DPR lebih dari 50% atau tepatnya 67%. Peringkat 2-nya dan ketiga ada Partai NU dan Partai PNI, lalu Partai Komunis Indonesia. Karena apa? Karena Masyumi menang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Nah, bayangin dengan parlemen yang kayak gini, lalu ada hitungan mutlak kerja di parlemen, kerja legislasi, 50% plus 1 undang-undang sah. Ya, Indonesia jadi negara Islam saat itu. Itulah kenapa, karena kita majemuk, kita lebih tepat itu pakai proporsional, bukan pakai pluralitas distrik. Nah, karena ya politik adalah, hukum adalah produk politik, ya yang menguasai politik, yang memenangkan politik adalah yang akan menghasilkan hukum gitu, yang akan menghasilkan undang-undang. Jadi kalau kita, ini teman-teman mahasiswa ya, dulu juga saya mahasiswa, sekarang juga masih suka demonstrasi. Kita demonstrasi itu ya yang namanya proses legislasi terus aja berjalan berdasarkan kekuasaan politik gitu. Kalau partai politiknya maunya apa, presidennya maunya apa, ya kita cuma syukur-syukur ya kita didengar ya. Tapi memang pada kenyataannya prosesnya tidak menyertakan pihak di luar parlemen pun juga tidak apa-apa gitu. Maksudnya bisa aja bisa aja itu disahkan, itu dihasilkan gitu. Nah, karena pihak luar parlemen ini kan partai politik sama perwakilan masyarakat ya. Yang paling mungkin itu kita terlibat di luar parlemen itu di tahap daftar inventaris masalah gitu, DIM. Jadi kita bisa merekomendasikan mana kajian-kajian kita yang sesuai dengan ketentuan yang akan diberlakukan di dalam rancangan undang-undang gitu.
Ini yang paling mungkin kita terlibat gitu. Selebihnya kita bisa demonstrasi aja tuh di luar saat pengesahan, saat undang-undang disahkan, mau undang-undangnya seugal-ugalan apapun gitu. Ini saya ambil contoh bagaimana begitu powerful-nya kekuasaan politik dari pemilu ya. Ini rekor sih menurut saya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi oposisinya itu hanya 18,09% itu PKS dan Demokrat. Selebihnya ini koalisi senilai 81,91% gitu. Kenapa saya bilang presidensial super efektif ya? Karena ini selain koalisinya gede banget gitu ya, ini undang-undangnya 76 undang-undang lintas bidang gitu. Jadi ini kan inisiatifnya presiden ya. Presiden tuh pengen banget tuh yang namanya undang-undang cipta kerja gitu. Itu bisa menguasai keadaan partai politik yang multi partai ekstrim gitu, sehingga dia kuasain senilai sebesar 81% ini gitu. Nah, balik lagi ke pakem dari sistem politik dari penjelasan saya tadi. Ini seharusnya kalau kita pilih presiden langsung, kita dui partai, pluralitas distrik, daftar calon terbuka. Kalau kita mau multi partai, kita pakainya parlementer, nggak milih presiden langsung, terus pemilunya proporsional, daftarnya daftar tertutup. Nah, kita gini kan, kita milih presiden, tapi pengen partai banyak, proporsional, pengennya daftar terbuka. Nah, kita nggak mungkin ganti sistem pemerintahan. Karena apa? Ada dua alasannya. Pertama, reformasi udah milih ini. Reformasi pengen banget milih presiden langsung gitu. Dan saya yakin di forum ini pengen banget masih pilih presidennya langsung gitu. Jadi susah tuh. Dan yang kedua, ada di konstitusi. Jadi harus pakai forum MPR ini untuk mengamandemen undang-undang dasar kita. Jadi nggak bisa cukup dengan undang-undang. Jadi sulit lah. Mau bikin dui partai. Nah, ini susah juga. Kalau kita terapin dui partai, nanti parlemen di DPR sama DPRD isinya PDIP sama Golkar doang gitu, atau Gerindra gitu. Pasti banyak yang nggak mau ya. Jadi yang paling mungkin adalah mengubah multi partai ekstrim ini menjadi multi partai moderat. Karena di negara-negara yang sukses banyak yang pakai multi partai moderat gitu. Kedua, yang paling mungkin mengubah daftar terbuka menjadi daftar tertutup. Ini di ranah undang-undang pemilu gitu. Nah, ini kita dikasih saran sama Scott Manwaring, kalau kita tetap sumekeh milih presiden langsung, terus multi partainya, parlemennya multi partai, nggak mau dui partai kayak Amerika Serikat, maka pakai pemilu serentak. Pemilu serentak itu apa? Milih eksekutifnya bersamaan sama milih legislatifnya dalam satu hari pemungutan suara. Sehingga ada yang namanya optimalisasi efek ekor jas atau kotel efek gitu. Efek ekor jas nih gampangnya di pemilu 2019 tuh Jokowi efek gitu. Maksudnya apa? Jokowi efek itu elektabilitas parpol akan dibantu sama elektabilitas presiden yang diusungnya gitu. Makanya pemenang pemilu 2019 itu parpolnya itu PDIP karena ngusung Jokowi, yang kedua adalah Gerindra karena ngusung Prabowo. Ada Prabowo efek di Gerindra gitu. Nah, kotel efek itu bisa lebih optimal kalau surat suaranya digabung. Ini saya bandingkan, yang paling kanan ini model surat suara 3, ini yang diterapkan di Indonesia gitu. Surat suaranya terpisah, satu surat suara pilih presiden, 2 surat suara pilih parpol. Dan di dalam surat suara pilih parpol itu ada daftar calegnya, terus kita milih daftar caleg gitu kan, milih caleg. Nah, yang kayak gini, ini bikin kotel efeknya nggak efektif gitu. Misalnya gampangnya gini, ada teman saya yang parpolnya itu milih PKS, tapi presidennya pilih Jokowi gitu. Nah, ini kan bikin kotel efeknya nggak optimal. Nah, yang saya rekomendasikan surat suaranya itu yang model surat suara nomor 1. Jadi di sini satu surat suara kita milih presiden dan partai saja, nggak milih caleg gitu. Yang atas ini gambar pasangan presiden wakil presidennya, yang bawah ini parpol pengusungnya.
Jadi kita hapus saja tuh ambang batas pencalonan presiden. Jadi mau parpolnya satu, seperti pilihan 2 ini, dia satu aja parpolnya, bisa ngusung capres-cawapres gitu. Mau koalisi bertiga ya nggak apa-apa. Mau koalisi berdua, satu parpol buat capresnya, satu parpol buat capres juga nggak apa-apa gitu. Jadi dibebasin aja. Nah, kalau model surat suaranya akan mengoptimalkan kotel efek. Kenapa? Karena makin menyatu surat suara, makin mudah kepesertaan, makin optimal kotel efek, makin sederhana atau moderat sistem kepartaian, makin sebangun pemerintahan. Ini yang baiknya kita tuju begitu. Nah, ini gambaran bagaimana daftar terbuka bikin kotel efek itu nggak efektif gitu. Jadi kita udah menyerentakkan pemilu DPR sama presiden di tahun 2019, tapi hasilnya nggak jauh beda sama pemilu 2014 yang nggak serentak gitu. Yang kiri hasil 2014, pemilunya nggak serentak, INPP-nya 8,16, parpolnya jumlahnya ada 10, tapi INPP-nya 8. Yang kanan, pemilunya udah serentak, INPP-nya itu 7,4, masih di atas 5, masih ekstrim, jumlah parpolnya berkurang 1, nggak ada lagi Hanura gitu. Jadi ini jangan sampai kejadian lagi nih, udah serentak, udah bikin banyak orang mati, udah bikin pemilih bingung, pemerintahannya gini-gini aja gitu, dan makin korup berdasarkan indeks. Nah, rekomendasinya apa? Di sini saya menekankan dengan istilah tadi, imajinasi politik kita apa gitu di dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ini imajinasi politik rekomendasi buat revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi untuk ini Undang-Undang Pemilu ya, jadi bukan memenangkan calon yang lain atau buat menjegal parpol yang lain begitu. Nah, yang perlu diubah adalah jadwal keserentakannya gitu. Kita udah serentak tuh di 2019, tapi itu serentak yang nggak benar gitu. Serentak yang nggak sesuai sama rekomendasi dari akademisi dengan kajian-kajian yang saintifik gitu. Nah, ada 2 pemilu serentak itu. Yang pertama pemilu serentak nasional yang memilih DPR dan presiden di dalam satu pemungutan suara yang surat suaranya satu, ini surat suara presiden sama surat suara DPR yang nyatu, kotak suaranya satu, sama milih DPD gitu. Jadi pemilu serentak nasional itu cuma ada 2 surat suara. 1 surat suara milih presiden dan DPR, 2 surat suara milih DPD atau senatornya Indonesia. Lalu 2 tahun kemudian, taruhlah 2024 kita udah nerapin ini ya, kalau berhasil nih revisi Undang-Undang Pemilunya sesuai sama keinginan ini gitu. Lalu 2 tahun setelahnya, setelah 2024, diadakan pemilu serentak lokal. Pemilu serentak lokal itu cuma ada 2 surat suara, 2 kotak suara. Di dalam 1 hari pemungutan suara. 1, milih gubernur sekaligus milih parpolnya di provinsi, buat anggota DPR di provinsi. 2, surat suaranya milih bupati atau wali kota buat di DPRD kabupaten kota. Gitu. Simple kan? Dan nggak bikin banyak orang meninggal gitu. Nah ini surat suara pemilu serentak nasional tadi sebagaimana dicontohkan, surat suaranya 1, atas itu pasangan calon, bawah itu parpol pengusungnya. Ini digabungin surat suaranya dan 1 surat suara DPD sebagaimana yang biasa digunakan di Indonesia. Dan ini pemilu serentak lokal surat suaranya, yang kiri itu surat suara milik gubernur. Ini pasangan calonnya, bawah itu parpol koalisinya, mau 1 parpol juga nggak apa-apa, ngusung calon. Yang kanan itu surat suara pilkada bupati, wali kota, dan partainya gitu. Jadi 1 surat suara aja. Ini di 1 hari pemungutan suara ya. Jadi kita dapat dua surat suara dengan pilihan 4 jabatan politik. Nah, kalau ini siklus undang-undangnya, siklus politik undang-undangnya. Jadi kita lagi untuk revisi undang-undang pemilu kan ini lagi diproses ini nih. Revisi undang-undang di DPR nanti akan digunakan di pemilu, lalu menciptakan pemerintahan presiden, DPR dan DPD dan juga DPRD di daerah. Balik lagi ke undang-undang. Nah, tapi di sela-sela itu ada yang namanya jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu.
Nah, kami punya berdasarkan pengalaman mengadvokasi undang-undang pemilu, ada beberapa memang yang sensitif, bukan sensitif ya, yang memang kewenangan DPR itu begitu kuat untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan ini gitu. Kenapa saya sebut daftar judicial review prioritas gitu? Karena ini semua keempat ini sulit banget untuk diiakan oleh orang-orang partai di parlemen di DPR gitu. Satu, memudahkan syarat pembentukan partai politik. Dua, memudahkan kepesertaan partai politik di pemilu. Tiga, menghapus ambang batas pencalonan presiden dan kepala daerah. Empat, menghapus ambang batas parlemen. Ini tantangan banget. Saya lebih yakin ya, meskipun saya masih optimis revisi undang-undang pemilu itu bisa lebih baik, tapi pengalamannya keempat ketentuan ini sulit banget untuk diiakan oleh presiden maupun DPR. Jadi memang ini ranahnya Mahkamah Konstitusi kemungkinan untuk kita upayakan perubahannya. Gitu, ini contoh kekecewaan kita terhadap kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintahan kita, baik yang melalui inisiatif DPR maupun yang inisiatif Presiden gitu. Sehingga kita marah, berdemonstrasi. Mungkin teman-teman ada yang sebagian ikut atau semuanya ikut di dalam demonstrasi ini. Jangan sampai hasil undang-undang pemilu menghasilkan pemerintahan yang nggak ngedengerin lagi gitu keinginan dari rakyat yang memilihnya gitu. Dan ini ada pawai tahunan ya, ada May Day gitu, ada Women March gitu. Nah, dua gambar ini demonstrasi kekecewaan kebijakan dan demonstrasi tahunan berdasarkan Hari Internasional ini sebenarnya menggambarkan kekuatan luar parlemen gitu. Yang sebenarnya kalau sistem politik yang tadi saya jelaskan itu makin baik dipahami di setiap orang yang terlibat di dalam kerja-kerja demokrasi ekstra parlemen gitu ya, kita akan mau gitu membuat politik yang kegerakan politik yang terhubung sama pemilu dan parlemen gitu, sehingga kita sebagai pemilih kedaulatan di dalam demokrasi, sebagai rakyat, nggak dikecewakan lagi dengan produk undang-undang atau kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan hasil pemilu. Terima kasih. Mohon maaf kalau kebanyakan, kita diskusi aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Asep atas pemaparannya barusan. Kayaknya berat sekali. Dan sudah ada penanya kita. Mungkin langsung aja ya Kang Asep ya. Masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ada Mas Daud Wahyu. Silakan perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaan. Ini kalau dari Abdullah, pluralitas itu senat, proporsional itu House representatif. Kalau di kita iya, kalau di Amerika Serikat pluralitas itu dipakai di House representatif sama di senat. Jadi milihnya pakai sistem pluralitas distrik buat milih DPR sama senatnya. Gitu. Kalau di kita di Indonesia kita pakai pluralitas terbatas istilahnya buat DPD. Jadi milihnya siapa yang terbanyak dari 4 besarnya itu jadi anggota DPD mewakili provinsi. Kalau proporsional di DPR dan DPRD gitu. Begitu Mas Abdullah. Begitu ya Mas Abdullah. Ini Mas Daud Wahyu. Ya, tes. Suara saya sudah masuk? Masuk Mas. Sudah Mas Wahyu. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Wahyu Imani. Selamat siang buat pemateri, selamat siang juga buat teman-teman BEM ITS, selamat siang buat KM ITS. Saya mau membuat 3 pertanyaan, ini pasti menarik. Oke, yang pertama. Semoga satu surat suara 3 pertanyaan, jadi serentak. Oh iya, serentak kan? Iya, bisa. Saya tapi banyak thought eksperimennya Pak ya. Iya. Jadi yang pertama ini, kalau saya kaji, saya lihat demokrasi yang sesungguhnya itu kan ada di Yunani, di polis-polis. Nah, kalau di zaman Yunani tersebut itu ada konsep bahwa pemimpinnya itu dipilih secara langsung. Jadi
bahkan di Yunani itu pakai yang namanya undian, diputer. Soalnya nanti di konsepnya Yunani itu ada yang namanya virtu. Jadi semua orang yang menjabat itu pasti baik orangnya, pasti bisa diamanahi. Itu poin pentingnya di sini. Nah, kemudian ditarik dari masa demokratisnya Yunani yang bisa memilih secara langsung pemimpinnya. Nah, apakah itu bisa menggambarkan suatu konsep demokrasi yang tepat dibandingkan dengan konsep demokrasi yang sekarang ini yang memakai partai politik. Jadi apakah itu harusnya konsep yang sejat dari demokrasi? Itu poin yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu apakah lebih pakai cara Yunani untuk mencapai demokrasi yang tinggi? Soalnya kan kita juga sudah tahu bahwa indeks demokratis kita di Indonesia itu semakin menurun di eranya Jokowi. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai oposisi. Nah, oposisi ini sendiri tidak diartikan cuman mengkritik, tapi kalau saya baca lebih dalam ketika saya dulu masih pelajar ya, oposisi itu berarti memberikan gagasan yang lain, memberikan gagasan alternatif baru. Nah, tapi di era Jokowi yang paling kelihatan kan sampai 80% tuh partai pendukungnya Jokowi. Nah, itu semakin tidak jelas mana yang oposisi, mana yang partai pendukung pemerintah. Nah, apakah itu yang menjadi penyebab istilahnya pemerintahan ini makin korup? Nah, kira-kira ideologi mana yang cocok dari penggunaan istilahnya kita bernegara di Indonesia? Kan nggak jelas tuh, apakah karena ideologinya yang nggak jelas sehingga partai politik ini nggak ada yang berani beroposisi. Kan kita juga sudah tahu bahwa Pancasila itu bukan ideologi tapi prinsip. Nah, itu yang sekiranya harus dipahami, apakah ini menandakan bahwa Indonesia itu kurang paham ideologi yang benar ini seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau membuat thought eksperimen mengenai RUU Pemilu. Jadi kira-kira mungkin nggak sih nanti di RUU Pemilu tersebut dicantumkan bahwa partai politik yang pernah melakukan korupsi atau pernah terbukti OTT KPK itu tidak boleh mencalonkan calonnya itu sendiri sehingga nanti mempengaruhi batas ambang batas yang untuk mengajukan calon presidennya. Mungkin nggak sih nanti ketika RUU Pemilu tersebut sebelum disahkan dikaji di pasalnya tersebut menolak yang namanya partai politik yang pernah memiliki OTT atau terindikasi untuk pemilu, terindikasi untuk korupsi. Jadi sehingga mengurangi batas pemilunya di ambang batas. Jadi bisa direvisi pasalnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Monggo bisa didiskusikan bareng-bareng. Terima kasih pertanyaan Mas Daud. Mungkin satu-satu ya, Kang Sep. Pertanyaan pertama tadi Mas Daud. Iya, Kang? Kalau udah ada dari Mas Daud, selain Mas Daud, boleh langsung aja. Sekalian ntar aja dijawab. Dijawabnya serentak. Boleh. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, saya jawab aja ya. Halo? Ada satu ini, Kang. Oh, boleh. Dari PWK. Silakan Mas Yuni. Ya, halo semua. Selamat siang, Mas Usep. Selamat siang. Di sini saya Muhammad Lini Faras dari Departemen PWK ITS hendak bertanya. Baik. Tadi Mas atau Kang Usep sempat menyinggung bahwa sistem multipartai ekstrim, jadi yang partainya banyak di pemerintahan, itu kalau tidak pemerintahannya berjalan tidak efektif, itu menjadi korup. Nah, itu mengapa demikian? Karena kalau menurut pengetahuan saya, semakin banyaknya yang berkuasa di pemerintahan, kayak kecenderungan partai untuk berkuasa penuh atau bisa disalahgunakan gitu kekuasaannya itu justru semakin dikit gitu. Sedangkan kalau hanya misal 2 partai yang berkuasa, itu bukankah kecenderungan partai itu untuk menyalahgunakan kekuasaan yang besar itu semakin besar begitu? Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya
juga kalau tidak salah Kang Usep itu sempat menyinggung bahwa ingin menghilangkan jumlah tadi ambang batas parlemen kalau tidak salah. Sedangkan sistem yang Kang Usep itu idam-idamkan itu multipartai moderat, yang berarti hanya ada sedikit partai. Bukankah kalau ambang batas parlemen itu dihilangkan, multipartainya justru semakin ekstrim, karena nanti partai-partai kecil juga dapat masuk ke parlemen, begitu. Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Iya, bisa banget ini. Nah. Oke, terima kasih. Terima kasih, sama-sama Mas Hilmi. Saya jawab ya. Ke Mas Daud dulu. Yang diterapkan dengan baik di Yunani dengan masing-masing polisnya itu sebenarnya berkaitan sama banyaknya jumlah penduduk gitu. Jadi kalau kita penduduknya makin sedikit, itu kita makin mungkin milih langsung orang ke orang gitu. Misalnya kalau gampangnya pengalaman kita kan milih ketua kelas gitu kan. Gampang kan milih ketua kelas itu sedikit orangnya. Dan kita deket sama orang-orang itu sehingga tahu si orang ini bijaksana gitu, si orang ini doyannya ngegeng gitu, pasti ntar beratnya ke geng-gengnya itu aja gitu. Nah itu karena penduduknya sedikit itu, sehingga milih ketua kelas kan jadinya nggak perlu pakai partai politik kan. Buat apa? Ya bisa aja pakai partai politik, tapi jadi ribet gitu. Nah justru karena demokrasi itu pemerintahan oleh dan untuk rakyat, jadi dia sejalan sama banyak enggaknya rakyat itu sebagai upaya pewujudan pemerintahan yang representatif gitu. Nah, sehingga semakin banyak penduduk, maka kelembagaan demokrasi perantaranya itu dibutuhkan. Makanya ada yang namanya partai politik gitu. Partai politik itu sebenarnya sama kayak ormas gitu. Bedanya partai politik ikut pemilu dan pengen dapat kursi kekuasaan. Dan pemilu adalah satu-satunya jalan di dalam demokrasi yang disediakan gitu. Kalau kita mau bikin rame-rame wacana, ya tanpa mau ikut pemilu, ya bikin ormas aja gitu. Nah, cuman kita bingung kalau ada yang bikin partai politik, tapi nggak punya imajinasi, keinginan buat ikut pemilu sama dapat kursi kekuasaan atau menang di pemilu. Ya, ngapain bikin partai, bikin ormas aja kalau kayak gitu. Nah, tapi penekanannya Mas Daud dengan polis Yunani itu penting disadari di kita sekarang ini ya. Jadi kalau tadi saya bilang tidak ada negara yang sukses dengan multipartai ekstrim, saya juga mau bilang tidak ada negara yang jumlah penduduknya banyak banget tapi pakai negara kesatuan gitu. Coba ada nggak berdasarkan bacaan saya negara ini banyak banget penduduknya pakai negara kesatuan dan sukses gitu. Nah, sepengetahuan saya sih nggak ada. Pasti negaranya pakai federal kalau misalnya gede gitu. Contoh negara bagus yang pakai gede, yang pakai federal kan Amerika Serikat sama Australia. Itu negara yang gede banget, penduduknya banyak juga. Nah, untuk kemudian mengatasi itu tata kelola negara yang penting untuk mengatasi distorsi yang tadi ditekankan oleh Mas Daud. Kalau penduduknya dikit, milih orang di pemerintahan itu distorsinya kecil gitu. Nah, buat distorsinya nggak besar di penduduk yang banyak, dibikin partai politik. Tapi kalau makin banyak juga penduduknya, nggak bisa tuh pakai negara kesatuan. Pakai negara bagian yang setiap negara-negara bagian itu punya kekuasaan sebagaimana negara pada umumnya. Jadi negara di nasional adalah ikatannya aja yang menjaga negara-negara bagian itu tetap berdinamika, berbangsa, bernegara, sebagaimana konstitusi atau undang-undang negara bagiannya masing-masing gitu. Penekanannya, saya setuju banget penekanan jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya Indonesia mau lebih benar bertata negara gimana? Kalau menurut saya diubah tuh negara kesatuannya jadi federal gitu. Jadi NKRI bukan final ya. Saya juga nggak tahu kenapa final. Semifinalnya kapan kali? Ini udah final. Jadi diubah tuh negaranya jadi federal, jadi negara bagian provinsi itu.
Kalau nggak mau ya biarin aja merdeka. Nih kan kemarin udah berhasil tuh Timor Leste kan, Timor jadi Timor Leste. Aceh sama Papua biarin aja menurut saya. Kalau memang warganya pengen merdeka gitu ya, sebel jadi negara Indonesia gitu ya, ya biarin aja ya. Buktinya Timor Leste sekarang indeks demokrasi udah lebih bagus daripada Indonesia. Jangan-jangan Aceh sama Papua nanti lebih sukses daripada Indonesia gitu. Itu penekanan Mas Daud, penting tuh soal jumlah penduduk. Kedua, biar ideologinya biar jelas tuh koalisi sama oposisi. Jadi gini, Mas Daud, koalisi yang bagus adalah pada dasarnya memang koalisi yang lebih dari 50% gitu. Ini perlu diingat. Jadi makanya nggak ada negara yang pemerintahannya bagus, pemerintahnya terbelah gitu. Amerika Serikat sering mengalami itu, tapi dia punya mekanisme check and balance menyertakan pemilu gitu. Kalau misalnya presidennya ngawur, ya di otak-atik tuh pemilu senatnya. Kita harus tuh pemilu senat lebih memenangkan partai berseberangan sama presidennya. Tapi kalau presidennya bagus, pemilu senatnya biasanya atau house representatifnya biasanya juga pemilunya sejalan sama presiden yang bagusnya itu. Jadi pemerintahannya nggak terbelah. Tapi pada dasarnya koalisi yang bagus di dalam pemerintahan adalah yang 50% lebih gitu. Nah, lalu oposisi yang sehat itu, yang bagus itu yang gimana? Oposisi yang bagus itu sebenarnya tidak bergantung pada jumlahnya. Oposisi yang bagus itu bergantung pada multipartainya moderat atau ekstrim gitu. Maksudnya bukan berdasarkan pada jumlah kursi si partainya ya. Jadi misalnya saya ambil contoh dulu, ini sebenarnya pengetahuannya agak lama sih, ketahuan umurnya. Jadi dulu tuh ada di Belanda, ada namanya partai ultranasionalisnya Belanda, namanya Geert Wilders ya, politisinya salah satunya. Partainya cuma 2 itu di DPR-nya Belanda gitu. Tapi apakah dia jadi oposisi yang baik? Dia jadi oposisi yang baik. Kenapa? Karena gagasannya yang ultranasionalis itu relevan dengan Belanda yang saat itu begitu terbuka sama imigran gitu. Saking Belanda itu terbuka banget sama imigran pemerintahannya, orang-orang imigran yang mau ngebom Belanda, mau ngebunuh orang-orang Belanda, itu masuk juga gitu, saking terbukanya gitu. Nah, itu dimainin tuh sama si Geert Wilders untuk ngingatin lagi, pribumi Belanda, kita ini bangsa hebat, jadi kita harus selektif sama orang-orang imigran itu gitu. Nah, kursinya cuma 2, tapi gara-gara kampanyenya relevan, ngotot ya, kalau ada, kan dia karena parlementer kan, ngomongnya lebih banyak daripada di presidensial, dewannya parlemen. Akhirnya dia didengar tuh, oh ya juga ya, Belanda ini terlalu ramah ini sama imigran. Akhirnya di pemilu berikutnya, partainya Geert Wilders itu tambah banyak kursinya. Karena gagasan oposisinya yang berseberangan sama pemerintah itu masuk sama pikiran orang Belanda yang ketakutan sama imigran yang doyan ngebom, doyan bunuh ini gitu. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya tadi kita refleksiin soal oposisi ini ke PKS dan Demokrat gitu ya, mereka partai yang paling nggak akrab sama koalisinya pemerintah gitu ya. Menurut saya sih 2 partai ini, kalau mau dapat suara yang signifikan, keluarin aja perbedaan-perbedaannya dengan jelas gitu, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu. Itu yang akan dilihat oleh rakyat yang punya kebutuhan mengevaluasi pemerintahan partai-partai yang menang di 2014 dan 2019 selama ini gitu, di tahun 2004. Begitu. Jadi tadi ya, koalisi yang baik lebih dari 50% justru ya. Justru kalau kurang malah nggak bagus. Nah, oposisi sehat itu, oposisi yang baik, nggak bergantung sama kursi tiap partainya, tapi bergantung sama multipartainya moderat atau ekstrim. Kalau ekstrim, jadinya cair gitu. Kayak di kita nih kan cair, yang Islam ngakunya nasionalis di Pilkada DKI gitu ya, yang nasionalis ngakunya Islam banget gitu karena ngusungnya calon yang representatif sama orang Islam gitu. Kayak gitu tuh jadinya nggak jelas. Yang penting dapat suara itu ya bisa dikadalin lah pemilih. Jadi pikirannya gitu karena terlalu cairnya gitu. Jadi mikirinnya adalah apa yang dia dapat sama pemerintah yang dia dukung, terus bagaimana cara didukung sama rakyat lewat tipu-tipu kampanye gitu. Nah, terus melarang parpol yang anggotanya korup gitu ke pemilu atau mengusung pasangan calon misalnya presiden atau kepala daerah.
menurut saya orang yang masih berpemahaman yang namanya hak mencalonkan itu hak politik ya. Hak partai politik mengikuti pemilu dan membentuk partai politik menjadi badan hukum untuk kemudian memenangkan pemilu juga hak konstitusional diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi menurut saya bukan melarangnya di dalam pemilu yang diperbanyak, tapi biarkanlah orang gampang bikin parpol, biarkanlah orang parpolnya itu ikut pemilu, dan biarkanlah pemilih menentukan siapa yang dapat kursi paling banyak gitu. Jadi bukan diatur-atur, dibanyakin larang-melarangnya gitu. Justru malah makin nggak demokratis. Kayak misalnya Index Freedom House tuh yang lumayan bikin kita bingung. Kenapa variabel ini penting adalah variabel tentang bagaimana ormas atau partai politik itu bisa dibubarkan gitu. Kalau ormas atau partai politik itu hanya bisa dibubarkan oleh anggotanya, itu makin demokratis menurut Freedom House itu. Nah itu menurut saya sih kita perlu biasa berpegang pada prinsip kebebasan ini gitu. Nah saya masuk nih ke Mas Ilmi saat ngaitinnya lah, bukannya ambang batas tuh kalau dihilangin jadi makin banyak ya parpolnya makin ekstrim gitu. Nah tadi penting kita membedakan jumlah partai sama sistem kepartaian, Mas Ilmi dan teman-teman sekali lagi ini. Jumlah partai itu ya berapa banyak partai di dalam parlemen itu. Tapi kalau sistem kepartaian tadi saya coba share lagi ya. Tapi kalau sistem kepartaian ini saya yakin masih banyak dosen ilmu politik dan hukum tata negara di Indonesia yang belum bisa juga membedakan ini. Berdasarkan pengalaman saya ngobrol dan berdiskusi. Nah, gini, kalau sistem kepartaian tidak sama dengan jumlah parpol. Jadi jumlah parpol itu ya ditentukan masuknya oleh pemilih melalui pemilu dan variabel-variabel sistem pemilu termasuk ambang batas itu. Nah, kalau sistem kepartaian itu rumusnya begini. Maksudnya gini ya. N ini jumlah parpol N ini. S ini adalah suara tiap parpol. Jadi S1 suara parpol 1. S2 suara parpol 2, S3 suara parpol. Atau kalau dikasih ke parlemen S ini seat atau kursi ya. S1 kursi parpol 1, S2 kursi parpol 2 dan seterusnya. Sigma ini adalah jumlah dari kursi gabungan antara parpol 1 sampai parpol dan seterusnya. Jadi misalnya parpol 1 dapat kursinya 10 gitu. Parlemennya ada 100 gitu. Berarti 10 dibagi 100. Hasilnya kan 0,1 ya. Nah, 0,1 ini lalu dikuadratkan. Jadi 0,1 dikali 0,1 dan seterusnya. Setelah dikuadratkan tiap-tiap perolehan kursi parpol dan dibagi jumlah kursi keseluruhan, maka itu ditotal. Lalu totalnya dioperasikan ke 1 per total itu. Total dari kuadrat dari penjumlahan jumlah partai dibagi total kursi DPR gitu. Rumusnya gitu ya INPP. Nah, kalau hasilnya 1 itu namanya partai tunggal. Ya ini efektif banget ini, tapi ya nggak bagus lah ya, kayak Orde Baru gitu. Partainya ada 3, tapi sebenarnya partai tunggal yang bekerja cuma Golkar doang. Mau P3 sama PDI dulu teriak-teriak sekuat, meskipun nggak teriak-teriak juga ya, karena kalau teriak-teriaknya kencang-kencang bisa diculik atau bisa dibunuh. Nah ya kalau misalnya hasilnya 2, itu namanya Dwipartai. Ini yang diterapin di Amerika Serikat ya. Kalau hasil INPP-nya 2. Kalau misalnya hasil INPP-nya adalah 3 sampai 5 itu multipartai moderat. Ini yang terjadi di pemilu 55 sama 99. Saya kasih tahu lagi.
pemilu 55 sama pemilu 99, parpol yang ikut pemilunya itu ada puluhan. Kalau di 99 ada 48, kalau di 55 kalau nggak salah lebih dari 50 kalau nggak salah ya. Di dalam parlemennya, di DPR-nya, itu ada belasan parpol. Bahkan di 55 ada puluhan parpol ya. Ada puluhan parpol juga, di 99 juga ada 21 parpol kalau nggak salah. Nah, tapi sistem kepartaiannya berdasarkan hitung-hitungan INTP ini, hanya ada 5 parpol yang relevan, yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah gitu, yang bisa mempengaruhi proses menghasilkan undang-undang gitu. Nah, di kita ini yang jelek ini dari tahun 2004 sampai 2019, multipartai ekstrim. Partainya sih cuman ada 9 sekarang. Tapi semuanya tuh relevan, mempengaruhi kebijakan. Jadinya yang Islam kalau ngarep menteri itu jadi nasionalis buat dapat menteri gitu. Yang nasionalis untuk isu-isu agama jadi so Islam gitu biar dapat menteri agama kayak gitu-gitulah. Jadinya karena ekstrim perbedaan ideologi itu jadi nggak relevan. Yang relevan adalah bagaimana dapat jabatan menterinya, bagaimana dapat proyek pembangunannya, dan bagaimana bisa menipu rakyat biar dapat kursi lagi di pemilu gitu. Jadi hubungannya kenapa sih koalisi multipartai ekstrim itu nggak bagus? Kemungkinannya itu dua, terseok-seok atau berjalan sih tapi korup. Karena kalau dia koalisinya, kalau multipartai ekstrim itu koalisinya kurang dari 50%, dia akan terseok-seok. Ini yang terjadi di tahun 2004. Indonesia waktu itu kan SBY, Partai Demokrat tuh baru tuh. Meskipun isinya Golkar-Golkar juga ya. Jadi Partai Demokrat ini kan baru, terus terlalu SBY-nya populer gitu. Partai Demokratnya dapat suaranya kecil. Nah, tapi presidennya SBY. Waktu awal-awal koalisinya itu kecil, di bawah 50%. Makanya itu pemerintahan terbelah. Tapi karena dia punya tawar-menawar posisi menteri, jadinya dulu partai-partai yang berseberangan sama Demokrat, sama SBY, jadinya mau berkoalisi biar dapat jabatan menteri gitu. Nah itu milih mau terseok-seok atau korup-korup tuh gini, kan biar dapat jabatan menteri, kan gini kan, kalau SBY mau menghasilkan kebijakan, kalau SBY mau menghasilkan undang-undang, ya kasih saya menteri dong, ya kasih saya proyek pembangunan dong dari undang-undang yang mau dihasilkan. Itulah kemudian kenapa negara-negara multipartai ekstrim itu korup, karena di proses transaksi yang korup itu, di posisi menteri maupun posisi proses undang-undang yang menyertakan proyek pembangunan yang dikasih ke partai politik yang berseberangan. Itu juga terjadi di Presiden Joko Widodo dan di 2014 dan 2019 berdasarkan indeksnya ya. Kalau berdasarkan penegakan hukumnya yang bisa ngukur itu KPK. Tapi kalau berdasarkan indeksnya, ini kita makin ekstrim, makin banyak pejabat yang korup gitu. Coba mengkaitkannya kayak gini. Memang sih enggak serta-merta langsung gitu ya terkaitnya. Tapi itu yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Gitu, Mas Hilmi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Usep untuk jawaban-jawabannya. Dari penanya, apakah ada tanggapan untuk pemateri? Tadi ada Mas Daud dan Mas Hilmi. Ya, dari saya sudah cukup, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama Mas Hilmi, Mas Daud. Dari Mas Daud. Ya, terima kasih atas jawabannya. Yaitu agak agak menjawab, maksudnya sudah saya lihat juga. Itu saya cuman review aja dulu. Saya juga pernah baca tentang teori Yunani, jadi pas masih sekolah dasar kayaknya itu ya dulu. Tapi ya ternyata konsepnya sama, tentang tentang negara federal, dan itu yang juga dikritik sama Muhammad Hatta, yang akhirnya beliau keluar dari wakil presiden. Nah, itu salah satu poin penting yang saya sampaikan, itu ya sama persis sama kemungkinan yang digagas dari beliau Muhammad Hatta. Seperti
Itu sih. Terus kenapa kok saya bertanya seperti ini? Soalnya di sistem yang berlaku di ITS, sistem di KM ITS itu masih sama persis kayak yang di Yunani, pakai polis-polis. Jadi mungkin sekalian biar adik-adik belajar sih pemilunya itu seperti apa. Ya, seperti itu. Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya cukup puas lah dengan jawaban Bapak. Ya. Nggak puas juga nggak apa-apa Mas Dot, biar terus belajar, nanti kasih tahu saya itu. Oh iya gitu ya. Saya ini banyak buku bacaan kok, tenang saja di rumah. Terus juga soal Muhammad Hatta ya. Iya. Saya juga bingung tuh, orang-orang pinter pendiri bangsa itu kok pinter ngalah juga gitu. Maksudnya kok jadinya yang dapat kekuasaan orang kayak Bung Karno gitu. Ya Bung Karno pinter juga ya, cuman megalomanianya terlalu gede gitu. Jadi pinternya pas jadi presiden jadi nggak kelihatan gitu. Nah sayangnya orang-orang kayak Muhammad Hatta dan yang lainnya yang rumusin Republik Indonesia Serikat itu, yang keren banget itu, iya, malah gampang aja tuh digagalkan dengan kekuasaan tunggalnya Bung Karno gitu. Itu sih sayang banget kita udah bisa mencapai secara akseleratif gitu ya konsep tata negara yang berdasarkan indeks-indeks yang saya sampaikan itu keren-keren, berhasil dengan baik, tapi kita meninggalkan itu sejak konsep negara itu baru diberlakukan gitu, dan sampai sekarang nggak kesampaian lagi, bahkan ketika kita berkesempatan mengamandemen Undang-Undang Dasar kita gitu. Kalau saya sepakat juga itu sama statement yang ngalah itu ya. Memang seperti itu. Sepakat saya. Nah ini pengalaman saya ini. Terus gitu aja dulu lah, kasih ke orang lain. Terima kasih Pak. Nanti saya akan belajar lagi lah. Menarik kok ini. Menarik sekali ya diskusinya Mas Daud dan Mas Usep. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya ke Mas Usep? Kalau nggak ada, saya nanya ini. Silakan Mas. Kalau teman-teman setuju nggak kita milihnya lambang parpol lagi, jangan milih caleg nih, pusing ini. Gimana ya Mas? Gimana teman-teman? Yang setuju angkat tangan, pakai raise hand nih. Coba teman-teman, ada yang setuju nggak kalau di kertas suara kita nyoblosnya lambang partai ya, Kang ya? Iya, jangan milih caleg lagi. Jangan orang. Foto calon legislatif. Kayak tahun 55 dan kayak tahun 99 yang pemilunya keren itu. Satu orang nih Kang, dari 75 orang. Oh, 2 orang. Dua nih. Dari 75. Aduh, susah ini ya, revisi undang-undang pemilu. Apa lagi? Saya mau bilang gini ya, di banyak teman-teman juga resistennya gede juga sih kalau kita milih parpol lagi. Cuman saya mau bilang berdasarkan pakem dari sistem politik itu, kita tuh nggak apa-apa pilih caleg lagi, tetap pilih caleg gitu di pemilu DPR dan DPRD. Tapi distrik magnitude ya istilahnya, tapi jumlah kursi tiap dapilnya jangan banyak-banyak gitu. Karena kan DPRD kita itu distrik magnitude-nya jumlah kursi di tiap dapilnya itu di DPR 3 sampai 10, di DPRD 3 sampai 12. Nah, itu kebanyakan. Taruhlah 10 parpol gitu ya. Taruhlah 10 kursi, tiap parpol nyalonin 10 orang. Jadinya surat suaranya sekompleks itu. Di satu surat suara ada ratusan pilihan gitu. Lambang parpolnya sama daftar calegnya 10. Nah, itu pusing. Kalau kita mau pertahankan daftar caleg terbuka, kursi tiap dapilnya jangan banyak-banyak, maksimal tuh 3 aja gitu. Syukur-syukur kita niru kayak Chili, kursinya 2 setiap dapil gitu. Jadi kalau kursinya 2 sampai 3, tiap parpol itu berarti bisa hanya maksimal menawarkan calegnya itu 3 orang di setiap surat suara. Nah kalau 3 orang, kalau distrik magnitude-nya maksimal 3, jumlah kursinya maksimal 3 tiap dapil, parlemennya kemungkinan besar nggak jauh-jauh dari sistem kepartaian 3 partai gitu. Itu sehingga di teknisnya juga surat suara DPR bisa digabungkan sama surat suara presiden. Jadi di atasnya
Saya kasih contoh deh ya, di presentasi saya yang lain sebentar. Coba ya. Ini presentasi saya buat afirmasi perempuan ya. Teman-teman perempuan juga pengennya daftar caleg terbuka ya. Ini susah juga ini mengkomunikasikannya, keinginan perempuan, teman-teman perempuan ini ya. Jadi saya kalau saya udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah masuk. Ya, jadi kalau misalnya kita mau tetap daftar terbuka, surat suaranya kayak gini. Yang atas itu pasangan calon presiden, wakil presiden, yang bawah itu partai pengusungnya beserta daftar calegnya gitu. Jangan banyak-banyak, paling banyak 3 gitu kursi setiap dapilnya, sehingga paling banyak 3 caleg gitu. Jadi kampanyenya nggak bikin kompleks, surat suaranya nggak bikin kompleks, terus juga kita masih tetap memfasilitasinya dengan daftar terbuka gitu. Itu pertama kalau kita masih ngotot daftar terbuka. Tapi saya mau bilang daftar tertutup itu bukan berarti kita nggak bisa lihat kualitas calegnya sih. Dulu kenapa ada reformasi ya? Tahun 97, pemilu Orde Baru terakhir, dulu kan kampanye tuh lewat TVRI doang tuh ya, difasilitasi sama negara. Parpol-parpol itu menginformasikan caleg-caleg tiap daerah pemilihannya. Golkar, dapil ini calegnya siapa aja gitu. P3, dapil ini calegnya siapa aja. PDI juga belum ada P-nya ya. Calegnya siapa aja gitu di dapil ini. Nah, gara-gara dikasih tahu caleg-calegnya siapa aja, meskipun kita milih lambang parpol, itu orang-orang pada marah-marah. Kenapa? Karena kelihatan itu siapa yang anak, istri, ayah, suami itu nyalek di dapil-dapil tertentu gitu. Wah, ini kan suami istri, ini kan bapak anak, ini kan ibu anak. Kok satu partai kok nyalon semua, ini dinasti politik nih. Gara-gara itu makin marah teman-teman reformis, terus juga terhubung sama krisis moneter, ya jadilah reformasi gitu. Saya mau bilang juga bukan berarti milih parpol itu kita jadi nggak tahu gitu calegnya siapa gitu. Begitu teman-teman. Semoga tambah banyak nih vote daftar tertutupnya. Referensi Kang Usep sendiri dari daftar itu tadi daftar tertutup atau terbuka ya, Kang? Saya rekomendasinya daftar tertutup, seperti 55 atau 99. Mari kita bangkitkan RIS. Siap-siap. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, saya mau bilang gini nih buat teman-teman mahasiswa. Apakah saya mau nanya gini, apakah parpol yang ada sekarang itu masih enak dipilih sama teman-teman gitu? Baik partai di luar parlemen maupun partai di dalam parlemen gitu. Apakah masih enak teman-teman pilih gitu? Kan kita ada momen RKUHP, ada Omnibus Law gitu, ada apalagi ya, revisi Undang-Undang KPK gitu ya, terus ada RUU PKS yang nggak sah-sah gitu, dan lain-lainnya. Teman-teman gimana tuh? Apakah masih sreg sama parpol yang ada sekarang? Coba saya mengawali ya, Kang ya. Ini perspektif pribadi coba. Kalau dari saya sendiri mungkin dalam melihat parpol-parpol ya sebagai individu, maksudnya sebagai warga negara yang duduk di konstitusi, melihatnya representasi partai-partai di ideologi-ideologi yang mereka pegang itu agak susah dibedakan. Kalau dari saya pribadi gitu, melihatnya bagaimana ya seperti yang tadi Akang sempat singgung, sudah pernah ada produk-produk hukum yang diusulkan, ya dilihat apakah mereka mendukung, kontra, atau dia melihat keberpihakan parpol-parpol ya dari situ. Sebenarnya sih kalau dari saya pribadi seperti itu sih, Kang. Mungkin. Ya, Kak Sarah. Makasih jawabannya.
Ini ada jawaban lagi dari Septian Afif G19. Ini G-nya bukan temannya virus kan ya, G19. Temannya Dewa ya, Dewa 19. Tidak enak karena tidak percaya partai konservatif, butuh parpol alternatif kayak sarannya PSI. Nah, kita bisa lihat itu pelajarannya partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. PSI ini kan partai yang baru ikut pemilu di tahun 2019. Nah, dulu itu PSI percaya diri banget gitu, bisa meniru apa yang sukses dari Partai Nasional Demokrat di tahun 2014. Nasdem itu tahun 2014 partai baru dan langsung masuk DPR gitu. Nah, PSI baru di 2019 tapi nggak masuk DPR, tapi hebat bisa masuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, artinya apa? Artinya ada pihak tertentu yang mengupayakan syarat pembentukan parpol yang sekarang sama kepesertaan pemilu sekarang itu bisa dicapai juga gitu, meskipun nggak bisa bikin masuk DPR gitu. Tapi bukan berarti kita membenarkan aturan yang ada sekarang ini gitu. Misalnya ambang batas parlemen, ya saya punya pemahaman ambang batas parlemen itu 0% aja. Karena di tahun 55 sama 99 ambang batas itu 0% dan sistem kepartaiannya cuma 5 gitu. Meskipun partainya ada puluhan di dalam parlemen. Jadi jangan takut ambang batas parlemen 0%, parlemen itu bikin korup gitu. Enggak. Justru partai-partai di Eropa di dalam parlemennya juga banyak gitu. Tapi partai relevannya cuma partai buruh sama partai liberal gitu. Atau satu lagi biasanya saingannya lagi apa gitu, variannya gitu. Belakangan sih ideologi lingkungan jadi makin kuat gitu di negara-negara Eropa dan Australia gitu. Terus juga teman-teman juga bisa misalnya kalau kayaknya perlu partai baru lagi gitu selain yang udah ada sekarang, perlu tuh menghubungkan kolektivitas massa teman-teman muda di momen-momen RKUHP, revisi Undang-Undang KPK, Omnibus Law, dan sebagainya untuk konsolidasi di simpul-simpul organisasinya teman-teman gitu. Misal bikinlah partai anti cipta kerja gitu, misalnya ya, partai anti RU Cipta Kerja gitu, berdasarkan sentimen Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Kan bisa itu, kayak teman-teman PSI, sekretariatnya rumah kita sendiri gitu. Itu kan kontribusi kita buat parpol gitu. Terus dihitung jumlah orang yang kemarin demonstrasi itu cukup nggak dengan syarat kepesertaan parpol? Cukup nggak dengan syarat verifikasi parpol ikut pemilu gitu? Cukup nggak dengan syarat pembentukan parpol gitu? Nah, seringkali kan demonstrasi itu kurang ada evaluasi kuantitatifnya gitu. Yang ikut demo hari ini itu siapa aja? Terus gimana sih sikapnya? Terus orang-orang ini ikut organisasi apa gitu? Nah, ini juga PR sih di teman-teman buruh yang masih terus percaya sama sistem pemilu yang sekarang. Mereka terus memperbaiki kekuatan masanya untuk bisa ikut pemilu dan berpengaruh gitu hasilnya. Nah, ini ada bilang nih, partai yang ikut pemilu saya rasa sudah tidak memakai suara rakyat. Mungkin PRD jika ikut pemilu bisa menarik. Nah, saya informasikan ini, PRD itu kan ada di tahun 99 ya. Sayangnya suaranya nggak berhasil setara sama nilai satu kursi pun gitu. Jadi meskipun tahun 99 ambang batasnya tuh 0%, PRD juga bisa tuh dapat satu kursi pun di pemilu 99. Tapi di partai buruh lain ada yang dapat 4 kursi kalau nggak salah. Namanya Partai Buruh di tahun 99 itu. Nah, PRD setahu saya sekarang dia berubah badan hukumnya. Karena dulu ada aturan kalau partai yang gagal di pemilu, dia harus berubah nama badan hukumnya gitu. Kayak misalnya Partai Bulan Bintang jadi Partai Bintang Bulan gitu, diubah namanya. Dibalik bintangnya, bulan bintangnya dari gini jadi gini gitu. Partai Keadilan jadi Partai Keadilan Sejahtera gitu. Berubah seperti itu.
Nah, PRD juga begitu. Dari PRD jadi kalau nggak salah Partai Rakyat Adil Makmur kalau nggak salah. Jadi Partai Prima, nama singkatnya Prima. Nah, itu juga upaya bagaimana melawan dari kecenderungan kekuasaan kita yang menurut indeks tadi cenderung korup gitu, melalui politik-politik yang ideologis dan terhubung sama basis masanya begitu. Ada pertanyaan terakhir ini kayaknya, Mas. Ada yang raisen. Saya persilakan Mas Baihaqi langsung, Mas. Halo Tes, terdengar suara saya? Terdengar Mas Baihaqi. Baik, selamat siang Kang Usep dan selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mas Baihaqi. Banyak untuk seluruh waktu dan kesempatannya untuk diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillah sangat banyak insight baru dan mungkin hal-hal yang sebelumnya belum pernah ada di teman-teman IPS, Kang, karena banyak dari kami perlu adanya diskusi seperti ini yang mungkin bisa menambah hasanah pengetahuan dari kami. Perihal pemilu gitu Kang ya, sebenarnya kalau masalah narasi, kemudian juga ide dan sebagainya, sebenarnya hal-hal tersebut sudah banyak digulirkan gitu Kang. Maksudnya dari ide tentang di partai dan lain sebagainya, banyak narasi-narasi hal terkait pemilu yang kemudian muncul dan hidup di masyarakat seperti itu. Namun sebenarnya permasalahan yang ada itu sebenarnya bukan di pihak bagaimana kemudian narasi atau ide ini muncul dan berkembang di masyarakat, akan tetapi bagaimana kemudian ide ini bisa benar-benar diterapkan secara baik dan terrealisasi seperti itu. Karena saya sendiri merasa gitu kan, kalau misalnya orang pintar di Indonesia sebenarnya nggak dikit gitu kan, orang pintar di Indonesia nggak dikit ya. Bahkan tadi kan Kang Usep juga sempat benar banyak Kang. Bahkan Kang Usep tadi kan sempat menyebutkan juga bahwa memang pendiri-pendiri negara kita menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh ketika malah memilih sistem yang lebih sifatnya akomodatif, bukan tegas terhadap salah satu sistem gitu kan. Yang akhirnya kita ada anomali di sistem politik pemerintahan kita seperti itu. Nah, sebenarnya yang ingin saya coba diskusikan sama Kang Usep juga adalah perihal ini Kang. Maksudnya bagaimana kemudian fenomena di masyarakat ini yang harus kita coba kritis terlebih dahulu sebelum kemudian kita berbicara tentang pola mana yang lebih baik gitu kan antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Karena kalau pandangan saya gitu kan ya, mau ide manapun juga sebenarnya itu bisa sangat diskusikan. Cuman pada akhirnya sistem politik kita atau di kehidupan di masyarakat kita sangat-sangat tidak siap untuk perubahan-perubahan seperti itu, perubahan-perubahan yang drastis dan sebagainya. Pada akhirnya memang hal-hal akomodatif seperti yang mungkin orang dahulu Pak Soekarno dan para founder lainnya akhirnya terjadi. Jadi saya juga sepakat dengan narasi dari Bung Hatta juga bahwa sebenarnya negara federasi juga salah satu ide yang menarik. Cuman memang ternyata keputusan sudah terjadi seperti demikian, dan itu yang menurut saya sebenarnya perlu dicari runutnya. Sebenarnya fenomena di masyarakat yang berkembang seperti ini sebenarnya yang salah di bagian mana sih, seperti itu mungkin penasaran di masyarakat. Terima kasih. Sama-sama Mas Baihaqi. Saya coba langsung jawab deh ya. Soal sabar sama sistem yang udah dipilih, itu saya sepakat kalau misalnya yang dipilihnya udah sesuai gitu. Masalahnya dari dulu sampai sekarang yang dipilihnya tuh udah nggak sesuai. Ya kita udah tahu dari banyak pengalaman negara, kalau sistem politiknya tuh nggak sesuai, ya jangan bersabar, nanti nggak tambah hancur gitu negara. Gitu. Jadi kalau sistemnya udah dipilih sesuai gitu ya, emang naskah akademiknya bagus gitu, rujukan buku sama pakarnya itu juga memang bagus gitu ya, dan secara perbandingan negaranya itu berjalan bagus gitu ya, baru kemudian saat satu kali pemilu nggak bagus, ya sabar di pemilu berikutnya. Nah, anomali sistem politik ini dari tahun 2004 udah disimpulin nggak sesuai gitu, terus sampai kapan lagi? Ini udah indeksnya udah makin nunjukin makin buruk gitu. Saya ngeduga di tahun 2004 indeks demokrasi kita itu sempat naik jadi negara demokratis full ya menurut
The Economics itu ya, kita full demokrasi itu di sekitar 2006. Terus menurut Freedom House kita full free gitu kan. Saya keduga itu lebih karena masih ada sisa-sisa reformasinya gitu, sehingga kita masih teringat tuh sama agenda reformasi, sehingga orang-orangnya masih mencoba untuk mengupayakan yang baik gitu dari tata kelola politik yang ada saat itu gitu. Nah, tapi secara sistemnya emang udah menyimpang tuh dari dulu. Akhirnya kebukti kan. Pasca 2007 itu cenderung turun banget gitu. Mulai dari undang-undang ormasnya SBY gitu. SBY kepilih lagi dari tahun 2009. Udah mulai buruk gitu. Terus signifikan makin turun pas era Presiden Joko Widodo dengan PDIP-nya ini begitu. Saya orang yang berpemahaman revisi undang-undang pemilu tadi ya, sesuai saya sebut ya, kenapa istilahnya imajinasi politik gitu. Danlev nulis imajinasi politik dengan judul Mencari Sistem Politik yang Baik itu dalam rangka menyambut Indonesia yang waktu itu udah milih presidensial gitu. Maksud Danlev tuh bilang imajinasi politik itu adalah secara kultural perbincangan sistem politik itu jangan berhenti meskipun kita udah yakin milih presidensial gitu. Maksudnya Danlev bukannya mau ngobok-ngobok lagi konstitusi, bukan, tapi ini kita milih sistem yang banyak gagalnya loh. Harapannya banyak gagalnya itu kita catat, kita evaluasi, dan gimana buruknya itu nggak muncul lagi gitu. Nah, berdasarkan tulisan-tulisan panjang orang-orang politik, yaitu multi partai ekstrim itu dibagusinnya dengan dua cara, menjadikan multi partainya jadi moderat, sama pemilunya dibikin serentak gitu. Nah, saya usul sistemnya jadi proporsional tertutup gitu, karena tadi ada negara Uruguay ya yang saya sandingkan, dia bisa nembus 10 besar negara demokratis dunia loh. Uruguay itu biasanya Uruguay ini samaan sama Chili. Nah, ini dua negara yang akseleratif kualitas negaranya makin baik gara-gara dia yakin sama konsep politik yang benar gitu. Saya orang yang punya pemahaman, betul banyak negara kayak Singapura, beberapa negara lain, dia bisa akseleratif itu kualitas negaranya dengan perhatian ke ekonomi gitu. Tapi kan kita tahu negara Singapura kecil banget gitu kalau dibandingin. Negara-negara besar itu banyak yang bisa akseleratif negaranya mencapai kualitas baik di banyak indeks karena dia percaya perbaikan sistem politiknya bisa domino memperbaiki yang lain gitu. Nah, ini terbukti di Chile sama Uruguay. Dan kenapa kalau Uruguay itu pas banget karena dia multi partainya dari ekstrim tetap pilih presidensial, jadi moderat, jadi bagus, dan dia pakai sistem proporsional tertutup gitu. Kenapa jadi akseleratif? Itu sih. Terima kasih banyak, Mas Usep. Dari Mas Baihaki sebagai penanya, apa ada tanggapan, Mas? Baik, terima kasih banyak dari moderator. Kang Usep juga terima kasih banyak, Kang, atas jawabannya. Saya sangat sama-sama, terima kasih. Tertarik dengan hal-hal yang sifatnya eksploratif gitu kan, dari ide yang sudah ada kita tetap harus bisa mengeksplor gitu kan, karena emang hal yang paling mahal dari manusia kan emang bagaimana kita bisa terus berimajinasi gitu ya tentang bentuk terbaik dari suatu sistem. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Kang atas penilaian. Insyaallah. Sama-sama Mas Baiki, terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah habis, Kang Usep, saya cukupkan. Mohon maaf untuk tadi ada Mas Daud dan Mas Faiz yang ingin bertanya. Mungkin selanjutnya bisa kontak person langsung ke Mas Usep ya kalau mau diskusi-diskusi lebih lanjut terkait diskusi politik yang harus kita kembangkan seperti ini. Dari Mas Usep cukup? Ya, cukup. Saya terima kasih kesempatannya buat teman-teman ITS. Semoga sehat terus. Oke. Semoga optimis terus sama politik Indonesia. Sebelum saya tutup, mungkin saya rangkum sedikit ya sebenarnya diskusi-diskusi politik, diskusi kancah perpolitikan pada siang hari ini. Mulai dari kita tadi membahas terkait sistem keterpilihan, sistem pemilu, dari mulai partai politik sampai bahkan
skema surat suara dan lain sebagainya, pergerakan massa, gimana caranya kita berpartisipasi seperti yang tadi Kang Usai bilang. Mungkin saja bisa kita kalau misalnya bergabung nih, kita menolak suatu undang-undang atau seperti apa karena kita punya keterlibatan massa yang besar, kita tinggal penuhi aja syarat-syarat menjadi partai politik. Kalau misalnya ada hal-hal yang malah menjadi ganjalan di hati teman-teman, bisa nih teman-teman langsung berperan sebagai berperan aktif dalam kancah politik seperti itu mungkin teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung serahkan kepada MC kembali karena ada acara penutup. Terima kasih banyak Kang Usep, terima kasih banyak teman-teman. Saya sebagai moderator Sarah Firdausi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sarah selaku moderator yang sudah mendampingi acara pada siang hari ini. Selanjutnya, mungkin untuk teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengisi feedback juga. Kalau yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensinya. Linknya ada di chat. Selanjutnya ada pemberian sertifikat yang akan diberikan langsung oleh Presiden BEM ITS, yaitu Mas Haki secara simbolis aja kepada Kang Usep selaku materi. Wah, terima kasih. Sampai repot-repot ini. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses semua ya. Mungkin di foto dulu atau gimana? Sama Mas Hakinya ada sesi foto dulu aja, Kang. Oke. Oke. Oke, udah difoto. Oke, udah ya. Oke, udah. Sip. Oke, mungkin pemberian sertifikat tadi sekaligus juga menutup acara pada diskusi siang hari ini. Terima kasih banyak Kang Usep atas waktu dan kesempatannya yang sudah diluangkan untuk publik. Juga kepada teman-teman peserta semua yang sudah hadir di diskusi publik 1.0. Semoga ntar kedepannya juga BEM ITS masih bisa terus berkarya dengan diskusi-diskusi menarik lainnya. Mungkin sekian juga dari saya selaku MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya teman-teman. Sukses terus, sehat terus. Ya. Terima kasih. Oke. Luar biasa MC yang ganteng di